Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujaya Kalestari, NIM E2019-2168, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari IAIN Jember. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Saya ditugaskan membuat makalah yang akan dipresentasikan melalui video ini yang bertema Institusi Keuangan Publik. Sebelum saya membahas tentang institusi keuangan publik, saya akan membahas tentang teori ekonomi Islam terlebih dahulu. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah telah didefinisikan oleh para sarjana muslim dengan berbagai ragam. Keragaman dalam definisi suatu disiplin ilmu seringkali terjadi karena sifat ilmu yang terbuka dan terus-menerus berkembang serta perbedaan perspektif setiap bidangnya. Salah satu definisi itu menyatakan bahwa ekonomi syariah bertujuan untuk mengkaji kesejahteraan manusia atau al-falah yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi. Definisi ini memiliki 3 kunci konsepsional, yakni al-falah, yakni kesejahteraan, resources atau sumber-sumber daya, kooperasi, dan partisipasi. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip umum keuangan publik dalam Islam diturunkan dari ayat-ayat Al-Quran. Perlu dicatat bahwa Al-Quran tidak memberikan perincian kebijakan keuangan, tetapi ada beberapa ajaran ekonomi dan prinsip-prinsip pengarah yang menentukan kebijakan semacam itu. Tujuan utama konsensus itu adalah agar kebijakan yang diadopsi didasarkan pada prinsip-prinsip dasar syariah dan mengarah pada kemaslahatan umum atau masalah. Dengan demikian, sumber-sumber gagasan tentang keuangan publik dalam Islam diambil dari yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah Nabi, yang ketiga Ijma', dan yang terakhir Al-Qiyas atau penalaran logis. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa penerimaan keuangan publik dalam Islam bersumber dari yang pertama ghanimah, yaitu jenis barang yang diperoleh dari pertempuran melawan musuh. Yang kedua sedekah, yang ketiga fai atau barang yang dirampas. Adapun pokok-pokok pengeluaran menurut Ibnu Taimiyah adalah yang pertama orang-orang miskin dan orang-orang melarat. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan pasukan dalam memelihara keamanan. Yang ketiga, memelihara hukum dan tatanan dalam negeri. Yang keempat, pensiun tentara dan gaji pejabat. Yang kelima, pendidikan. Yang keenam, pengembangan infrastruktur. Yang ketujuh, kesejahteraan umum. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang keuangan publik menurut Ibnu Taimiyah. Keuangan publik merupakan salah satu cabang ekonomi yang membahas tentang penggandaan, pemeliharaan, dan pengeluaran sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas pemerintahan. Di antara sumber penerimaan keuangan publik menurut Ibnu Taimiyah adalah yang pertama sumber penerimaan keuangan publik secara umum, yaitu ada zakat, ghanimah, dan fai. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib bagi Nabi tetapi juga bagi seluruh umatnya, di mana kewajibannya itu ditentukan dengan jelas dan tegak baik dalam ayat-ayat Al-Quran, Sunnah maupun hasil ijma'. Yang kedua ghanimah. Ghanimah merupakan jenis barang bergerak yang diperoleh dari pertempuran melawan musuh. Yang ketiga fai. Fai secara bahasa berarti mengembalikan sesuatu. Fai diperoleh dari barang yang dirampas dan orang-orang tidak beriman yang takluk tanpa peperangan. Fai merupakan sumber penerimaan dari negara Islam dan sumber pembiayaan negara seperti digambarkan dalam ayat Al-Quran yang turun pada tahun ke-4 Hijriah. Selanjutnya kharaj. Secara sederhana, kharaj berarti pajak tanah yang dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu proporsional dan tetap. Yang pertama dikenakan secara proporsional sebagai dari total hasil produksi pertanian, misalnya 1/4, 1/5, dan sebagainya.
Yang kedua, berupa pajak tetap atas tanah. Kharaj proporsional itu tidak tetap, tergantung hasil dan harga setiap jenis hasil pertanian. Sedang kharaj yang tetap dikenakan setahun sekali. Selanjutnya, jizyah. Jizyah adalah iuran negara yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab dan orang-orang kafir lainnya yang ditinggal di negara Islam sebagai kompensasi atas perlindungan yang diberikan negara Islam kepada mereka. Yang terakhir, bea cukai. Perpajakan atas barang-barang di wilayah perbatasan atau di persimpangan perbatasan tertentu dipraktikkan semenjak dimulainya perdagangan antar wilayah pada masa awal Islam sampai pada masa Khalifah Abbasiyah. Adapun besarnya bea cukai ini bagi pedagang kafir adalah 10%, bagi kafir zimmi 5%, dan bagi pedagang muslim adalah 2,5% yang dipungut setiap tahunnya. Yang kedua yaitu sumber penerimaan keuangan publik menurut Ibnu Taimiyah, yaitu ada ghanimah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ghanimah atau barang rampasan perang itu kekayaan yang dirampas dari orang-orang non-muslim setelah perang usai. Yang kedua, zakat. Dalam bukunya Fatawa, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud sedekah adalah zakat. Zakat yang dikenakan atas harta kekayaan muslim tertentu. Termasuk di dalamnya zakat hasil panen, yaitu 1/10 atau usir atau separuh dari 1/10 atau nisfu al-usir yang dipungut dari hasil panen biji-bijian atau buah-buahan. Juga zakat atas binatang ternak seperti unta, domba, sapi, zakat atas barang dagangan, dan zakat atas 2 logam mulia yaitu emas dan perak. Yang ketiga, fai. Fai menurut Ibnu Taimiyah mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, jizyah yang dikenakan pada orang Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, upeti yang dibayar oleh musuh. Yang ketiga, hadiah yang dipersembahkan kepada kepala negara. Yang keempat, bea cukai atau unsur atau pajak tol yang dikenakan pada pedagang dari negara musuh. Yang kelima, denda berupa uang. Yang keenam, kharaj. Yang ketujuh, harta benda tak bermuatan atau luqatah. Yang kedelapan, harta benda yang tak memiliki ahli waris. Yang kesembilan, simpanan atau uang atau barang rampasan yang pemilik sebenarnya tak diketahui lagi dan karena itu tidak bisa dikembalikan. Yang ke-10, sedekah. Yang ke-11, wakaf. Yang 12, hibah. Dan yang ke-13, kifayah. Baik, dari pembahasan sebelumnya kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, sumber penerimaan keuangan publik menurut Ibnu Taimiyah dalam Islam terdiri dari yang pertama ghanimah, yang kedua sedekah, dan yang ketiga fai. Dan yang kedua, Ibnu Taimiyah berpendapat pengeluaran keuangan publik dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk orang-orang miskin dan orang melarat. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan pasukan selalu siap melaksanakan jihad dan pertahanan keamanan. Yang ketiga, memelihara hukum dan tatanan dalam negeri. Yang keempat, pensiun dan gaji pejabat. Yang kelima, pendidikan. Yang keenam, pengembangan infrastruktur. Dan yang terakhir, kesejahteraan umum. Yang ketiga, usaha-usaha negara untuk menyejahterakan masyarakat adalah: yang pertama, menghilangkan kemiskinan. Yang kedua, regulasi pasar. Yang ketiga, kontrol atas kebijakan moneter. Yang keempat, membangun institusi hizbah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.